Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Asmoro dengan NIM 221221032, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2A. Di sini saya memenuhi tugas untuk membuat video untuk mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk materi yang pertama yaitu struktur pembentukan hadis. Struktur pembentukan hadis dibagi menjadi 3, yaitu sanad, matan, dan mukharij. Untuk sanad adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Sedangkan menurut kebahasaan, sanad adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah adalah upaya seorang musnad dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan kepada siapa hadis itu disanadkan. Untuk yang selanjutnya ada matan. Matan adalah redaksi atau teks atau bunyi dari sebuah hadis yang berada di akhir sanad. Matan diambil dari bahasa Arab yaitu matin. Menurut bahasa, matin berarti bung jalan, tanah yang keras atau tanah yang tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Selanjutnya ada mukharij, adalah orang yang menyampaikan dan menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru yang dia pelajari. Mukharij dalam bahasa artinya sebagai menampakkan. Sedang menurut istilah sederhana, mukharij al-hadis adalah orang yang membuat kitab hadis. Untuk materi kedua yaitu ada hadis, sunnah, khobar, atsar, dan struktur hadis. Untuk yang pertama hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis. Dari segi bahasa, hadis adalah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya atau para pengikutnya. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah setiap yang berasal dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, sifat, fisik, akhlak, dan sejarah, baik sebelum diutus menjadi Rasulullah SAW maupun sesudahnya diutus menjadi Rasul Allah. Dan selanjutnya ada sunnah. Sunnah secara bahasa adalah suatu perjalanan yang diikuti. Sunnah menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu sebagai berikut. Menurut ulama hadis, muhadisin, menurut usul fikih, usuliyah, menurut ulama fikih, fuqaha. Yang selanjutnya ada khobar. Khobar secara bahasa artinya anaba, yang berarti berita. Yang artinya khobar itu adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW ataupun yang lainnya seperti sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in. Secara istilah terdapat pendapat, yaitu dari ulumul hadis dan sebagian ulama. Untuk yang selanjutnya ada atsar. Atsar secara bahasa berarti peninggalan atau bekas sesuatu. Yang dimaksud adalah peninggalan Nabi karena hadis itu peninggalan beliau. Dari segi istilah ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, atsar sama dengan hadis itu artinya sama. Berarti atsar sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Untuk yang kedua, pengertian atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk materi yang selanjutnya, pembagian hadis dari segi kuantitas, jumlah perawi, dan kualitasnya. Untuk poin A, pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada hadis mutawatir.
Mutawatir artinya sama dengan mutatabi, yaitu yang beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya. Di sini hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, mutawatir lafzi, yang artinya hadis yang secara tekstual diriwayatkan persis sama baik redaksi maupun bentuknya oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, mutawatir maknawi, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat berdusta dan secara maknawi konotasi makna yang sama meskipun secara redaksi itu berbeda. Untuk yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang memiliki jalur perawinya lebih dari 2 jalur. Yang kedua ada hadis ayis, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Yang ketiga ada hadis gharib. Di sini hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib dan gharib sanad dan gharib matan. Selanjutnya ada pembagian hadis dari segi kualitatif atau kualitas, dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ganjil dan tidak cacat. Untuk yang selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Selanjutnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat hadis sahih maupun dari hadis hasan. Demikian video yang saya buat untuk menjelaskan materi-materi tentang ulumul hadis serta untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah ulumul hadis. Bila ada salah kata maupun kurang dalam berkenaan membuat video, ada salahnya dan kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.